biar seiyah, biar sekata, biar dakwahnya cetar membahana masuk ke dalam surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan bila goyah, syukran bila nihayah. Alhamdulillahilladzi ja'alal qalama lil kitabah wal kitabah lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah lillahi ta'ala. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Yang saya hormati Kepala Sekolah Pondok Pesantren Tahfiz Putri Manbaul Quran Ustadz Ridwi Habibi. Yang saya hormati para asatiz dan asatizah serta teman-teman seperjuangan dalam menuntut ilmu. Baiklah, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan seluasnya langit dan bumi, sebesarnya penjuru galaksi, sedalam lautan yang tak bertepi, nikmat Allah yang akbar ini tidak bisa terukir walau dengan sajak-sajak yang nan indah sekali. Oleh karena itu, kita masih bisa berkumpul di majelis yang insya Allah diberkahi ini. Salawat bermutiarakan salam, semoga tercerahkan kepada baginda besar Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lantunan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Beliaulah yang membawa umat ini dari zaman fata morgana menuju keabadian yang nyata. Baiklah, tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada pembawa acara yang telah mengizinkan saya untuk berpidato di depan para hadirin dengan tema wanita dan modal. Hadirin yang berbahagia, ketika kita membahas tentang suatu perhiasan, pasti yang ada di dalam benak kita adalah sesuatu yang sangat indah. Kenapa sih bisa seperti itu? Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan fitrah kepada seluruh manusia untuk menyukai ya hal-hal yang indah, hal-hal yang menakjubkan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah wal khayli wal musawwamati wal an'ami wal hars. Dzalika lahum mata'ud dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Yang artinya, dijadikanlah kepada pandangan manusia sesuatu yang ia inginkan. Wanita-wanita, anak-anak, harta yang berlimpah, emas dan perak, kuda-kuda pilihan, sawah ladang yang luas. Quran Surah Ali Imran ayat 14. Para hadirin yang berbahagia, dalam bahasa ini sering sekali ditekankan kepada modal dan perhiasan yang mana itu ditekankan oleh kaum wanita. Karena kaum wanita itu biasanya identik dengan yang namanya perhiasan. Bahkan itu adalah kebutuhan hak asasi bagi seluruh kaum wanita. Tanpa kata perhiasan dan berhias, hidup mereka akan terasa hampa, akan merasa gelisah. Namun, ketika kita berhias, hendaknya ada aturan dan patokan yang harus diperhatikan dalam diri kita agar ketika kita berhias mendapatkan pahala di sisi Allah dan malah tidak membawa malapetaka di dalam diri kita. Nah, jadi ternyata berhias itu ada adab-adabnya loh, bukan hanya minum atau makan atau tidur saja yang ada adab-adabnya, melainkan berhias juga ada adab-adabnya. Yang pertama yaitu adalah niat yang sholih. Ketika kita berhias, hendaknya kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, mengikuti sunnah Rasulullah dan menyenangkan hati suami. Kalau misalnya kita udah punya suami,
Kemudian ketika kita berhias, hendaklah jangan ingin dipamer atau disanjung, dan ketika kita berhias hendaknya niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi, niat yang benar ini perlu dihadirkan oleh seorang wanita agar kebiasaan rutinitas hari mereka tidak hanya membawa malapetaka di sisi Allah, melainkan berbuah pahala di sisinya. Yang kedua, tidak berlebihan. Hal ini penting sekali bagi kaum wanita. Janganlah kita membeli suatu perhiasan atau kita berhias dengan sesuatu yang membelinya dengan harga selangit atau ingin terlihat tampak kaya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Yang artinya, wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah untuk ke masjid dan makan minumlah engkau dan janganlah engkau berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Allah itu tidak suka hamba-hambanya yang berlebihan. Kita sebagai makhluk yang dhaif, makhluk yang lemah, hendaknya kita menaati apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tidak tabarruj. Wanita dilarang mendandani dirinya dengan perhiasan atau pakaian yang mana itu akan mengundang para lelaki untuk melihatnya. Syariat menyebutkan perilaku ini dengan nama tabarruj. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Yang artinya, dan janganlah engkau bertabarruj seperti tabarrujnya orang jahiliyah terdahulu. Quran Surah Al-Ahzab ayat 33. Imam Ibnu Katsir menukil dalam tafsiran Qatadahnya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan tabarruj itu adalah ketika seorang wanita keluar dari rumah lalu melenggak-lenggokkan tubuhnya, lalu laki-laki itu menggoda dan memperhatikannya. Bahkan Imam Mujahid mengatakan yang dimaksud dengan yang dimaksud dengan tabarruj itu adalah ketika seorang wanita menampakkan perhiasannya kepada seorang laki-laki yang bukan mahramnya. Jadi intinya tabarruj itu adalah suatu perbuatan wanita yang mengundang perhatian laki-laki, baik diniati maupun tidak diniati. Yang keempat, bila di hadapan sesama wanita. Nah, hal ini perlu diperhatikan karena banyak sekali para wanita ketika mereka bersama wanita, mereka sengaja membuka aurat mereka. Mereka berdalih bahwa ketika mereka menampakkan aurat sesama jenis, itu tidak akan menimbulkan syahwat. Padahal jelas dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang artinya, janganlah kalian membuka aurat kalian laki-laki sesama laki-laki dan perempuan sesama perempuan. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, tampil beda. Sekedar ingin tampil beda atau lain dari yang lain, itu adalah sifat kaum jahiliyah terdahulu yang senang dan gila dengan sanjungan. Karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan janganlah kamu memakai dan janganlah kamu mengentak-entakkan kaki kalian supaya terdengar suaranya. Quran Surat An-Nur ayat 31. Dalam ayat yang mulia ini, Allah telah mengatakan Allah itu tidak suka pada wanita-wanita jahiliyah terdahulu. Wanita jahiliyah terdahulu, apabila mereka mengenakan perhiasan di kakinya, mereka dengan sengaja berjalan, kemudian melenggak-lenggokkan tubuhnya, sehingga suaranya perhiasan itu terdengar oleh kaum laki-laki, kemudian si laki itu memperhatikan si wanita tersebut. Ketika mereka memakai perhiasan yang tidak tampak, mereka dengan sengaja menggerak-gerakkan tubuh mereka agar perhiasan yang tidak tampak tersebut menjadi tampak. Yang keenam,
Yang keenam, jangan meniru laki-laki. Ibnu Abbas pernah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, janganlah kalian meniru laki-laki dengan menyerupai perempuan dan perempuan menyerupai laki-laki. Hadis riwayat Bukhari. Nah, jadi Islam memandang laki-laki dan wanita sama dalam hal penciptaan dan kemuliaannya, namun berbeda dalam hal penempatannya. Islam memberikan porsi khusus kepada laki-laki yang tidak diberikan satupun oleh wanita. Begitu juga wanita. Islam memberikan porsi khusus kepada wanita yang tidak diberikan oleh laki-laki. Yang ke-8, tidak menggunakan perhiasan yang haram. Nah, jadi hal ini penting sekali diperhatikan karena ketika kita memakai perhiasan, jangan melanggar syariat walaupun itu disuruh suami kita. Karena Aisyah pernah berkata, ada wanita Ansor yang menikah, lalu dia menyambung rambutnya karena disuruh suaminya. Kemudian dia mengadu Rasulullah, ya Rasulullah, waktu pernikahan kemarin aku telah menyambung rambutku dan suamiku yang menyuruhnya. Lalu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu tidak boleh karena Allah melaknat wanita-wanita yang menyambung rambutnya. Oleh karena itu, ketika kita berhias, hendaklah perhatikan itu haram atau halal. Baiklah, mungkin cukup sekian pidato yang saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi berkah di kehidupan kita dan menjadi lentera di alam barzah kita kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Akhir kata, yujumintan ketiban boto, cekap Yujumintan ketiban boto, kukunen jepat kerasa lara, cekap sementan atur kawula, menawi leput kula yuwun ngapura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.